Evante Selma Canaya. Gue mau cari informasi dulu deh. Ini ada bulenya nggak di sana? Ini mamanya. Ini mamanya. Putri Indonesia mana itu? Keturunan itu. Made in Pekabata. Tes. Hadirin dan dewan juri yang berbahagia, langsung saja kita saksikan peserta dengan nomor urut 05 perwakilan dari SDN 28 Pindrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dewan juri dan sahabat literasi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Evante Selma Canaya, utusan UPTSDN 28 Pindrang. Saya di sini akan membawakan sebuah cerita dengan judul Nenek Malomo dan sepotong kayu yang bersandar. Cerita ini berasal dari Kabupaten Sedenreng Rempang. Mau tahu ceritanya? Kerajaan Sedenreng adalah salah satu kerajaan di Sulawesi Selatan yang dikenal dengan kekayaan alam yang dimilikinya. Di kerajaan itu, seluruh tanaman tumbuh dengan subur. Hewan-hewan ternak juga tumbuh dengan sehat. Rakyat kerajaan Sedenreng hidup makmur dan sejahtera. Kerajaan Sedenreng dipimpin oleh seorang raja yang bernama Lapatiroy. Lapatiroy memiliki seorang penasehat kerajaan yang sangat hebat. Penasehat kerajaan itu bernama Lapagalla. Lapagalla diberi gelar Nenek Malomo. Nenek merupakan gelar yang diberikan untuk orang yang dihormati. Sedangkan Malomo berarti memudahkan. Di tangan Nenek Malomo semua perkara menjadi mudah. Setiap kalimatnya adalah petua, gerak-geriknya adalah teladan, dan gagasannya selalu jadi harapan. Wahai Nenek Malomo, apakah engkau tahu mengapa rakyat kerajaan Sedenreng dapat hidup dengan sejahtera? Tentu saja karena kekayaan alam yang kita miliki, Puang. Benar, namun kekayaan alam saja tidak cukup jika kita tidak dapat menjaganya dengan baik. Kerajaan ini dibangun dari kerja keras dan kejujuran. Oh, begitu, Puang. Memang benar bahwa kerja keras tanpa putus asa akan mendatangkan rahmat dari Tuhan. Pada suatu pagi di kerajaan Sedenreng, seorang lelaki sedang asyik membajak sawah. Hari itu ia ditemani oleh sepasang kerbau peliharaannya. Moo, moo. Dengan tekun, lelaki itu membajak sawah menggunakan garu. Hingga menjelang siang, tanah bajakannya baru selesai seperempatnya. Hai, ya, hai. Tiba-tiba penonton. Oh, penonton. Tiba-tiba apa ya? Penasaran? Yuk, simak kelanjutannya. Tiba-tiba salah satu mata garunya patah. Aduh, aku sungguh bersemangat hingga mematahkan garu ini. Aku harus segera memperbaiki
Raja sedang mencari sepotong kayu di pematang sawah. Tiba-tiba ia melihat sebuah tangkai kayu sebesar pergelangan tangan orang dewasa. Tangkai kayu itu bersandar di sebuah pohon yang tumbuh di kebun tetangga. Oh, nampaknya batang kayu itu cocok untuk dijadikan pengganti mata garuku yang patah. Lelaki itu kemudian menjulurkan tangannya dan mengambil kayu tersebut. Tada! Tak cukup sejam, mata garu yang baru telah siap dipakai. Namun, siapa sangka kelak tangkai kayu itu akan membuat rakyat kerajaan Sidenreng menjadi merana. Raja Lapatiroi menjadi gelisah. Wahai Nenek Malomo, apakah engkau tahu mengapa saya memanggilmu ke sini? Iya, Tuang. Menurutmu apa yang terjadi pada kerajaan kita saat ini? Saya tidak tahu, Tuang. Yang saya tahu, seluruh rakyat kerajaan Sidenreng menjadi merana karena kemarau panjang ini. Lantas, apa yang harus kita lakukan, Nenek Malomo? Tuang Lapatiroi, izinkanlah saya menemui rakyat. Saya akan berusaha mencari penyebab dari kemarau panjang ini. Nenek Malomo lalu meninggalkan Sao Raja yang merupakan tempat tinggal Raja Lapatiroi. Ia lalu berjalan dan terus berjalan menyusuri jalan besar yang mengarah ke bagian selatan kerajaan Sidenreng. Langkahnya tiba di bawah pohon beringin. Ia lalu beristirahat di bawahnya. Astaga, tanah di bawah pohon beringin ini kering kerontang. Hatiku merasa sangat perih. Oh, karena Tuhan, berilah kami harapan. Berilah kami harapan di tengah cobaan ini. Nenek Malomo lalu berdiri dan menghentakkan kakinya. Ya, ya. Namun siapa sangka di bekas pijakannya itu muncullah sebuah mata air. Mata air itu membentuk genangan, lalu membentuk kubangan dan berubah menjadi sumur. Sumur itu pun diberi nama Sumur Cita. Meski demikian, kemarau belum berakhir. Keberadaan Sumur Cita tak dapat memenuhi kebutuhan rakyat kerajaan Sidenreng sehari-hari. Raja Lapatiroi menjadi putus asa. Nenek Malomo lalu berpikir keras, apakah yang menjadi penyebab dari kemarau panjang ini? Tuang Lapatiroi, apakah Tuang mengingat mengapa rakyat kerajaan Sidenreng dapat hidup dengan sejahtera? Oh, tentu. Itu karena kerajaan ini dibangun dari kerja keras dan kejujuran. Berarti di kerajaan ini ada seseorang yang telah berbuat tidak jujur, Tuang? Hah? Tidak jujur? Benar, Tuang. Tidak jujur bukan hanya berbohong, tapi mengambil barang milik orang lain juga adalah perbuatan yang tidak jujur. Raja Lapatiroi lalu memerintahkan semua pengawal untuk mencari tahu siapakah yang telah berbuat tidak jujur. Jika pelakunya ditemukan, maka
ia akan mendapatkan hukuman yang berat. Hari demi hari berlalu, tak ada seorang pun yang mengaku bahwa ia telah berbuat tidak jujur. Sampai pada suatu hari, seorang lelaki masuk ke dalam Sauraja dengan kepala menunduk karena menahan malu. Permisi, Puang. Saya ingin mengaku bahwa saya telah berbuat tidak jujur. Tindakan saya lah yang menjadi penyebab dari kemarau panjang ini. Hah, benarkah begitu? Apa yang telah kau lakukan? Saya telah mencuri, Puang. Waktu itu saya mengambil sepotong kayu yang bersandar di sebuah pohon. Kenapa di depan? Hah, benarkah? Tapi itu kan hanya batang kayu biasa. Bagaimana menurutmu, Nenek Marlomo? Menurut saya, tindakan lelaki ini memang tidak pantas. Batang kayu yang diambilnya adalah batang kayu yang bersandar di sebuah pohon. Berarti di batang kayu itu ada pemiliknya. Lelaki itu kemudian mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Ia diusir dari kerajaan dan tidak diperbolehkan lagi untuk masuk ke kerajaan Sidenreng. Akhirnya, rakyat kerajaan Sidenreng kembali hidup makmur dan sejahtera. Nah, bagaimana cerita tadi? Seru tidak? Seru. Pesan moral dari cerita Nenek Marlomo tadi adalah yang pertama, teruslah bekerja keras tanpa putus asa agar mendapatkan hasil yang baik. Yang kedua, jangan pernah berbuat tidak jujur, jangan berbohong, dan jangan mengambil barang milik orang lain. Sampan berdayung di Sungai Musi. Cakep. Melihat ke air sambil berkaca. Cakep. Salam literasi. Mari budayakan membaca. Yeay. Jalan-jalan ke SD 28. Cakep. Guru-gurunya ramah dan penuh kasih. Cakep. Cerita Nenek Marlomo cukup sekian. Atas perhatiannya Selma ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita beri tepuk tangan buat peserta dengan nomor urut 05 dari UPT SDN 8 Pinra. 28 Pinra. Dan selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan melangkah ke peserta kita yang terakhir.